Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Sebelum itu, Ana ingin mengingatkan untuk diri Ana pribadi dan antum semuanya untuk tetap terus memperbaiki niat kita. Maksud kita, keinginan kita di sini untuk apa? Diperbaiki lagi. Apakah untuk belajar atau untuk mengisi kekosongan bermain-main? Biar nggak diomelin, sehingga ada kegiatan perbaiki niat kita, luruskan niat kita, yaitu untuk menuntut ilmu agama. Ana yakin antum semuanya ketika menginjak pondok pesantren ini, berangkat dari kampung halaman antum, ada yang dari pulau sini, kemudian ada yang dari kota sini, kecuali hanya untuk menuntut ilmu agama. Jangan sia-siakan itu. Kalau antum bermain-main di pondok pesantren, antum bakalan rugi nanti. Apalagi antum sekarang umur-umur SMA. Beda umur SMA dengan umur SMP. Illa ma rahimallah. Biasanya kalau umur SMP itu masih main-main, belum tahu tujuannya, masih blur, masih ngambang. Tapi kalau udah dia masuk ke umur SMA, sudah mulai jelas, sudah mulai gamblang, mulai dia memilih tujuan hidupnya, nggak bermain-main lagi. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Di pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan keadaan-keadaan dan sifat-sifat orang munafik, yang dengan hal itu Allah menyingkap mereka sehingga mereka diketahui agar dapat orang-orang mukmin tidak tertipu dan tidak juga terseret dengan keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Dan juga kita telah membahas bahwasannya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Akan tapi pada hakikatnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dapat dimudaratkan dengan sesuatu apapun, apalagi hanya dengan tipuan mereka. Dan hamba-hamba Allah yang beriman tidak akan dapat dimudaratkan dengan tipuan mereka sedikit pun. Sebab yang kedua, ketika mereka mengira menipu orang-orang mukmin dengan menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, yang padahal mereka di tengah-tengah orang-orang mukmin, yang orang mukmin semakin kuat. Allah menangkan peperangan demi peperangan. Maka mereka pun semakin hina, semakin celak di dunia, di tengah-tengah orang-orang mukmin. Dan mereka pun terus bersedih. Karena orang-orang mukmin semakin kuat. Dan juga mereka di akhirat mendapatkan azab yang pedih, yang menyakitkan lagi menyerikan.
Dan itu karena kebodohan mereka, kedunguan mereka, dan mereka tidak menyadari hal itu. La yash'uruna bidzalik. Perhatikan, kita mulai masuk pembahasan baru. Yang nggak tahu rakatnya dirakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Nanti anak tanya ya. Ini dia isim apa, fi'il apa. Wa qawluhu fi qulubihim maradun. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati orang-orang munafik terdapat penyakit. Dan ini sifat orang-orang munafik. Terdapat penyakit mereka itu. Apa yang dimaksud penyakit di sini? Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, al-muradu bil maradi huna maradu syakki wasyubuhati wan nifaqi. Al-muradu bil maradi huna, yang diinginkan dengan sakit di sini adalah maradu syakki, sakit keraguan. Ya, jadi hatinya penuh dengan keraguan. Wasyubuhat, dan syubuhat-syubuhat, hal-hal yang masih samar. Hatinya penuh dengan kesamaran, gak jelas, ragu, samar. Wan nifaqi, dan kemunafikan. Itu penyakit yang ada di dalam hati-hati mereka. Penyakit keraguan, syubhat, dan kemunafikan. Kemudian perhatikan, wadzalika annal qalba ya'radu lahu maradani yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi. Maradu syubhati al-batilati wa maradu syahawati al-murdiyati fal kufri wan nifaqi wasyukuki wal bid'i kulliha min maradi syubhati. Berarti di situ dibaca fal kufru ya. Fal kufru wan nifaqu wasyukuku wal bid'u kulluha min maradi syubhati. Oke, perhatikan. Wa dzalika annal qalba, dan demikian itu karena bahwasanya hati ya'radu lahu maradani, dihadapkan oleh dua penyakit. Yukhrijanihi, yang dua penyakit tersebut mengeluarkan hati. Yukhrijanihi, di situ kembali ke penyakit ya. Penyakit itu mengeluarkan hati. Hi itu domir kembali ke mana? Al-qalb ya. Hati dihadapkan oleh dua penyakit. Yang kedua penyakit tersebut mengeluarkan hati ansihatihi, dari kesehatannya, wa'tidalihi, dan kenormalannya. Jadi penyakit itu membuat hati tidak sehat dan tidak normal. Apa dua penyakit tersebut? Yang pertama, maradus syubhatil batilati, penyakit syubhat yang batil. Itu penyakit yang pertama yang ada di dalam hati, yang membuat hati tidak sehat dan tidak normal. Penyakit yang kedua, wa maradus syahawatil murdiyati, dan penyakit syahwat yang menjerumuskan. Murdiyah itu menjerumuskan, bisa juga membinasakan. Jadi ini adalah dua penyakit hati. Dan ketika kita belajar, periksa apakah hati kita terdapat penyakit ini. Apakah hati kita masih terjerat dengan penyakit syubhat, sehingga kita bermudah-mudahan dalam mengambil pendapat sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya. Atau mungkin hati kita masih terjerat dengan penyakit syahwat, sehingga kita mudah dalam melakukan kemaksiatan. Ya, antum sekarang berada di jalan surga, menempuh jalan surga, menuntut ilmu agama. Jangan antum jadikan apa yang antum tempuh ini dari jalan surga
membuat antum berbalik arah malah menempuh jalan neraka. Raqibullah, teruslah merasa diawasi oleh Allah dalam hal apapun. Taati peraturan-peraturan yang ada. Al-mu'minu ala syurutihim, kata Rasulullah SAW. Orang mukmin itu dia sesuai dengan syarat-syarat mereka. Harus mematuhi syarat-syarat yang dibuat. Terlebih lagi terdapat kemaslahatan untuk diri-diri mereka. Enggak boleh keluar dari pondok. Atau mungkin batasan-batasan pondok pesantren. Jangan melanggar itu. Karena kalau kita melanggar ada Allah. Walaupun kita teman-temannya tidak dapat melihatnya, ustadznya tidak bisa melihatnya, tapi Allah SWT Maha melihat. Itu gunanya kita mempelajari tauhid. Ketika kita melakukan kemaksiatan, ya antum kunci itu pintu kamar mandi, kemudian antum mengira nggak ada yang melihatnya, Allah Maha melihat. Pentingnya kita mempelajari tauhid, asma wa sifat. Nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang mulia. Seperti halnya tadi, ana sangat, nggak habis pikir. Ya. Sedang menempuh jalan menuju surga, tapi dia malah membuat jalan tersebut berbalik arah menuju jalan neraka. Antum sekarang udah besar, bukan anak kecil lagi. Umur SMA itu nggak perlulah dibuat seperti ini, peraturan-peraturan seperti ini. Udah pada sadar diri, bukan lagi anak kecil. Antum jangan banyak pergerakan yang membuat antum itu semakin banyak pula peraturan. Berarti gimana? Setuju ini? Nggak boleh mancing? Selain Sabtu dan Ahad, siapa biasa sih yang mancing? Faruk, Habli, terus siapa lagi? Azam, Khalil. Udah itu doang orangnya. Kalau nggak mancing nggak mati kan antum? Nggak apa kan nggak mancing? Masih banyak hal yang lainnya. Ya Faruk. Nanti aja ditahan dulu itu keinginan ingin mancing ya. Sabtu hari Ahad. Ya Faruk. Khalil. Biar semangat. Jadi kalau kita nggak ada kegiatan kan, aduh bosan ini. Akhirnya dia bukalah itu Al-Quran. Dia bukalah itu hadis. Atau mungkin kan di luar bisa main antum bola, raket, ya belilah sedikit antum modal untuk beli kok, bola, raket kan. Karambol atau mungkin apa namanya? Tenis meja. Tapi bagusnya itu bermain yang membuat badan kita bergerak biar sehat. Ya sebenarnya juga kalau mancing itu bagus juga biar antum makannya enak ya. Antum biasanya mancing buat apa sih? Mancing doang nggak dapat kan? Dapat apa? Hah? Lele. Terus mana lelenya? Kok nggak dapat kita ini? Hah? Makan sendiri? Gimana? Makan sendiri apa dipelihara atau di apa? Dijual? Dijual? Berapa? Udah berapa yang dijual? Hah? Siapa yang jual? Hah? Ikut doang. Siapa emang biangnya ini ketuanya? Azam? Habli? Antum ini dikasih banyak uang kan? Nanti aja lah Sabtu sama Ahad ya. Sepakat kita ini. Udah diketuk palu ini. Nih. Sabtu Ahad. Oke. Iya. Periksa hati kita, adakah penyakit syubhat, penyakit syahwat. Penyakit syubhat apa aja? Lihat di sini, yang termasuk penyakit syubhat, fal kufru wan nifaqu wasyuququ wal bid'u kulluha min maradis syubhati.
Fal kufru maka kekufuran, wan nifaqu kemunafikan, wasyukuku keraguan, wal bid'u kebid'ahan. Kulluha min maradis syubuhat. Semuanya itu termasuk dari penyakit syubhat yang ada di dalam hati kita. Dia selalu mengingkari. Ketika ada kebenaran yang sesuai dengan yang tidak sesuai apa yang ia lakukan, dia ingkari. Kok masa seperti ini sih? Kok pacaran nggak boleh sih? Kok demo nggak boleh sih? Dan juga termasuk padanya penyakit kemunafikan. Apa salah satu bentuk kemunafikan yang biasa ada di pondok pesantren? Di hadapan ustadz, baik dia itu. Dia pura-pura itu langsung, ada ustadz. Dia buka Quran kan saya. Dia buka kitab. Nanti ustadz pergi, bermain dia itu tidur langsung. Hati-hati itu. Kenapa kemunafikan? Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan ya keburukan. Nah, itu dia munafik. Wasyukuku wal bid'u, keraguan dan kebid'ahan. Dia menandingi Allah dalam perkara syariat, membuat syariat-syariat yang baru. Dan itu semuanya dari penyakit syubhat. Wazina wa mahabbatul fawahishi wal ma'asi wa fi'luha min maradis syahawati. Wazina dan berzina, wa mahabbatul fawahish dan mencintai perbuatan-perbuatan keji, wal ma'asi dan perbuatan-perbuatan maksiat. Berzina, mencintai perbuatan keji, mencintai perbuatan maksiat. Wa fi'luha dan melakukannya, melakukan fawahish, ma'asi min maradi syubha min maradi syahawati. Hal itu termasuk dari penyakit syahwat. Zina mata, antum ini di pondok pesantren kan? Entah mungkin di sini, di sekitar sini kalau sore itu ada akhwat-akhwat. Jaga pandangan antum. Semuanya akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawabannya. Akan ditanya itu mata antum. Pada detik itu antum akan ditanya nanti di akhirat. Kenapa engkau melakukan hal ini? Bukankah Allah telah berfirman, Qulil mu'minina yaghuddu min abasarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang mukmin, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan juga termasuk penyakit pemuda. Antum umur-umur pemuda, entah di pondok pesantren atau antum di rumah, itu ketika di kesendirian melakukan hal-hal yang keji. Olahraga 5 jari. Hati-hati itu. Kalau kita masih suka melakukan perbuatan maksiat seperti itu, berarti hati kita terdapat penyakit syahwat. Kemudian tiba-tiba pulangnya langsung chat dia pacarnya. Gimana kabarnya? Atau mungkin akhwat, ya dia cari-cari, di Facebook ini ada akhwat ini, dia chat. Dia apa lagi? Pura-pura like kan? Kemudian dia komen dan semisalnya. Ya, ana yakin semua antum ini pada punya sosial media. Penyakit itu penyakit syahwat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Maka berkeinginan orang yang berada di dalam hatinya penyakit, yaitu berkeinginan apa? Melakukan maksiat. Wa huwa syahwatu zina, dan dia adalah syahwat zina. Sekarang wanita itu di zaman kita ini bertebaran, diangkat di atas kepermukaan. Dan Nabi SAW telah berpesan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih memudaratkan bagi kaum lelaki daripada wanita.
tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah setelahku yang lebih memudaratkan bagi kaum lelaki daripada wanita. Berzina, pacaran, ketemuan, chat-chatan, teleponan. Wal mu'afa man ufiya min hadainil maradaini. Wal mu'afa, dan orang yang selamat itu dia adalah man ufiya min hadainil maradaini, orang yang disembuhkan dari dua penyakit ini. Itu orang yang selamat, orang yang disembuhkan dari dua penyakit ini. Sehingga apa? Kalau dia sudah sembuh dari dua penyakit tersebut, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, fahasala lahul yaqinu wal imanu, maka dia mendapatkan keyakinan dan keimanan. Wasabru an kulli ma'siyatin, dan kesabaran dari setiap maksiat. Lalu apa? Farafala fi aswabil afiyati, maka dia berjalan pada pakaian-pakaian keselamatan. Maksudnya apa? Berjalan pada pakaian-pakaian keselamatan, yaitu dia menggunakan pakaian keselamatan. Kalau orang itu dia punya keyakinan, punya iman, punya kesabaran, maka dia memakai pakaian keselamatan. Sehingga apabila dia dihadapkan dengan perbuatan keji, maksiat, tidak mudah dia terpengaruh dengan perbuatan maksiat tersebut. Bahkan mudah untuk dia mewarnai lingkungannya dengan ketaatan, keimanan. Oleh karena itu, periksalah hati kita. Apakah terdapat penyakit hati? Dan itu gunanya belajar, bukan cuma wawasan. Oh, fi qulubihim marad. Ini dimaksud penyakit di sini adalah penyakit syubhat dan syahwat. Oh, berarti di sini orang-orang munafik dia terdapat penyakit syubhat dan syahwat. Oh, gitu dong, bukan. Periksa diri kita, introspeksi diri kita, hisaplah diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan jangan kita anggap itu cuma orang munafik. Dan kita mengira diri kita bukan munafik lagi. Sedangkan kalau berkata kita masih berdusta. Ketika diberikan amanah, fulan seksi bagian ini, fulan seksi bagian ini, fulan seksi bagian ini, kemudian dia berkhianat, hati-hati. Itu gunanya ilmu. Al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, aslu kufril yahud adamul amali bil ilm. Asal kekufuran orang Yahudi itu dia tidak mengamalkan ilmu. Wa aslu kufrin nasara amaluhum bila ilmin. Dan asal kekufuran orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Kita lanjutkan satu paragraf lagi. Wa fi qawlihi 'anil munafiqin, dan pada firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit syubhat, syahwat, maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit tersebut. Lihat di sini, perhatikan apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Antum, stabilo itu tulis dengan tinta emas. Kalau nggak ada stabilo, antum garis bawahi pakai pulpen merah, biru. Kalau nggak ada juga hitam lah. Bayanun li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi 'alal 'asina wa annahu bisababi dzunubihim as-sabiqati. Allah menambah penyakit hati kepada mereka itu. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu sudah ada penyakit, sehingga Allah menambahkan kepada mereka penyakit tersebut. Apa maksudnya? Bayanun li hikmatihi, menjelaskan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala fi taqdiril ma'asi, di dalam mentakdirkan maksiat-maksiat, alal asin, terhadap pelaku maksiat. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah kenapa Allah mentakdirkan maksiat dilakukan oleh para pelaku maksiat. Wa annahu bisababi dzunubihim as-sabiqati, dan bahwasanya hal itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka yang telah lalu.
Boleh jadi antum gak bisa fokus menuntut ilmu agama di Indonesia, di Yaman, di Arab Saudi. Itu karena mungkin antum terdapat kesalahan terhadap ibu antum, bapak antum, sehingga hidup antum tidak berkah dimanapun antum berada. Banyak orang-orang yang kita jumpai, dia sudah ada di Madinah, sudah ada dia di Yaman, tempat-tempat yang dia sebagai sumber ilmu, tapi Allah tidak berikan taufik kepada orang-orang tersebut untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Ya boleh jadi itu karena mungkin dia punya kesalahan kepada orang tuanya, atau dia tidak memiliki hubungan yang baik kepada orang tuanya. Ketika menelpon, yang diminta cuman uang. Kalau antum telepon, sebelum antum tutup telepon, antum bilang, ya antum ketawa-tawa, antum tanya gimana kabar kan. Kemudian antum telepon, Umi, kalau Gio ada salah, Alfi ada salah, Yusuf ada salah, minta maaf ya Umi. Gitu. Yusuf minta ridhonya, minta ridho Umi. Kalau Umi antum udah ridho, apalagi yang antum sulitkan, apalagi yang antum ragukan. Ridho Allah fi ridhol mudah antum belajar itu. Yang tadi ngafalnya sulit, langsung mudah. Yang tadi sulit sekali memahami pelajaran, langsung mudah. Yang tadi diri antum itu, badan antum malas untuk bergerak, jadi enteng. Bawaannya ingin melakukan kebaikan-kebaikan demi kebaikan. Yang menjelaskan hikmah Allah SWT dalam mentakdirkan maksiat kepada pelaku maksiat, dan bahwasanya itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Yabtalihim bil ma'asi al-lahiqati al-mujibati li'uqubatiha. Yabtalihim, Allah menguji mereka dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang akan datang, yang mengharuskan hukumannya. Karena dosa-dosa mereka yang telah lalu itu, sehingga Allah menguji mereka dengan berbuat maksiat di masa yang akan datang, dan itu mengharuskan orang tersebut mendapatkan hukuman Allah li'uqubatiha, hukuman-hukuman maksiat tersebut. Hak itu kembali ke al-ma'asi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa abasarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin. Dan kita memalingkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman sama sekali. Dan Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling, ketika mereka mendapatkan hidayah, kemudian tidak menjaga, memelihara hidayah tersebut, acuh tak acuh terhadap hidayah tersebut yang sudah Allah berikan, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Dan antum sekarang termasuk orang-orang yang Allah berikan petunjuk, sudah berada di pondok pesantren, di lingkungan ilmu, kegiatan-kegiatan yang penuh dengan ilmu, kemudian antum tidak pelihara itu, hati-hati. Banyak yang ana jumpai yang dulunya itu dia berada di pondok pesantren, kemudian setelah keluar tatoan, mabok-mabokan, berzina sana sini. Na'udzubillah min dzalik. Azaghallahu qulubahum. Wa qala ta'ala, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, dan adapun orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, maka surat tersebut menambah kepada mereka kotoran kepada kotoran mereka, yaitu perbuatan kafir kepada perbuatan kafir mereka. Fa'uqubatul ma'siyati al-ma'siyatu ba'daha. Lihat ini kesimpulannya dari hikmah yang tadi. Kama anna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Apa kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah? Fa'uqubatul ma'siyah, maka hukuman maksiat, al-ma'siyatu ba'daha, maksiat setelahnya. Misalnya fulan melakukan maksiat pada hari ini, hukuman dari maksiat yang ia lakukan pada hari itu dan dia tidak bertobat, hukumannya adalah dengan dia melakukan maksiat kemungkinan di esok hari, di lusa,
yang hal itu membuat mereka atau membuat dia mendapatkan hukuman dari Allah. Semakin bertambah maksiat, semakin tambah juga hukuman dari Allah SWT. Itu hukuman maksiat, al-ma'siyatu ba'daha. Kama anna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sebagaimana bahwa saya termasuk ganjaran kebaikan adalah melakukan kebaikan lagi setelahnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan tanda seseorang diterima kebaikannya, dia melakukan kebaikan setelahnya. Bukan malah melakukan kemaksiatan. Semakin dia menambahkan kebaikan tersebut, qala ta'ala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah menambah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah petunjuk. Dia telah mendapatkan hidayah, melakukan kebaikan, maka Allah tambah petunjuk. Termasuk ganjaran kebaikan adalah melakukan kebaikan lagi setelahnya. Itu maksud. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.